Perkenalkan, nama saya Roni Christian Nadeak dari kelas 11 MIPA 1. Sini saya akan mengerjakan tugas kimia, membuat video beserta penjelasannya dari bab 1 sampai bab 5. Yang pertama kita akan mulai dari bab pertama atau bab 1. Kita ambil soal dari uji kompetensi 2 nomor 4 yang berada di halaman 14. Sini soal menyatakan di antara larutan berikut yang mampu mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru adalah yang option A Na2C2O3, option B H3PO4, option C NH4Cl, option D H2C2O4, option E CH3COH. Oke. Jadi larutan yang mampu mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru bersifat basah, misalnya Na2CO3, larutan H3PO4, NH4Cl, H2CO4, dan CH3OH, merupakan senyawa yang bersifat asam. Larutan-larutan ini tidak bisa mengubah warna kertas lakmus merah, tetapi mampu memerahkan kertas lakmus biru. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat kita peroleh bahwa larutan yang dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru adalah jawabannya adalah A. Oke, untuk soal yang kedua dari bab 1, kita ambil dari soal nomor 5. Suatu larutan X diketahui mempunyai pH 9,8. Pernyataan yang tepat mengenai larutan tersebut adalah di sini ya, option A sampai option E. Kita bisa baca sendiri. Larutan X mempunyai pH 9,8 atau di atas 7, sehingga larutan itu bersifat basah. Larutan basah apabila diuji dengan kertas lakmus biru tidak akan mengubah warna kertas lakmus tersebut. Apabila larutan X diuji dengan kertas lakmus merah, akan mengubah warna kertas lakmus menjadi biru. Larutan basah mempunyai jumlah OH- lebih banyak dalam larutannya daripada jumlah H+. Sifat larutan X sama dengan larutan NaOH, yaitu basah. Larutan H2SO4 merupakan larutan asam, sehingga sifat larutan X berbeda dengan larutan H2SO4. Reaksi larutan basah dengan asam akan menghasilkan garam. Misal reaksi larutan X yaitu basah dengan larutan H2SO4 yaitu asam. Sehingga dari soal ini kita dapat memperoleh jawaban yaitu E. Kertas lakmus biru tidak akan berubah apabila dicelupkan ke dalam larutan X. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3 dari bab 1. Soal nomor 7 uji kompetensi 2. Tablet obat MAC dilarutkan dalam air. Lalu ke dalam larutan tersebut dicelupkan kertas lakmus merah. Zat berikut yang memiliki hasil warna sama ketika diuji menggunakan kertas lakmus merah adalah option A-nya cuka, B air aki, C air abu, D vitamin C, dan E jus mangga. Ya, seperti yang kita ketahui, obat MAC merupakan zat yang bersifat basah. Jika diuji dengan kertas lakmus merah, warna kertas lakmus berubah menjadi biru. Air abu juga merupakan zat yang bersifat basah dan akan menghasilkan warna yang sama saat diuji dengan kertas lakmus merah. Sementara itu, cuka, vitamin C, dan jus mangga, dan air aki adalah zat yang bersifat asam. Jika keempat zat tersebut diuji dengan kertas lakmus merah, maka warna kertas lakmus tidak akan berubah. Sehingga dari pernyataan itu, kita mendapatkan jawaban bahwa jawabannya adalah C, yaitu air abu. Oke, selanjutnya kita ambil dari uji kompetensi 3 nomor 1, yaitu soalnya larutan HNO3 0,01 meter sebanyak 100 ml mempunyai pH. Oke, yang pertama A 1,5, B 2,0, C 3,0, D 4,5, dan E 5. Oke, jadi M H N O3
Ruangan 3 sama dengan 0,01. Yang mana plus kita ketahui rumusnya adalah M kali valensi. Oke. Kita ketahui 0,01 M kali 1. Nah, 0,01. Maksudnya pH min log H plus min log H plusnya 0,01, sehingga kita mendapatkan 2. Oke, contoh soal selanjutnya kita ambil nomor 2. Pada suhu 50 derajat Celcius, harga tetapan kesetimbangan air sama dengan 5,47 dikali 10 pangkat min 14. Konsentrasi ion H+ pada keadaan tersebut sebanyak. Oke, jadi rumusnya itu adalah ini ya. Oke. Ketahui H+ itu ini ya. Dengan akar 5,47 dikali 10 pangkat min 14. Oke. Ya, itu 2,34 kali 10 pangkat min 7. Jadi konsentrasi H+ dalam air pada suhu 50 derajat Celcius sebesar 2,34 kali 10 pangkat min 7. Oke, kita masuk ke bab 2. Contoh soal pertama kita ambil dari uji kompetensi 1 halaman berapa ini? Halaman 43. Kita akan ambil dari yang mana ya? Oke, nomor 2. Besar konsentrasi OH- dalam larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat adalah, itu ya opsinya A sampai E. Oke, sini ya, besar konsentrasi OH- dalam larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat dirumuskan sebagai berikut ya. Oke, konsentrasi OH- sama dengan akar kali. Oke, seperti ini. Yang mana terus ini kita dapat mengetahui bahwa besar konsentrasi OH- berbanding terbalik dengan akar kuadrat K2-nya, sehingga kita mendapatkan jawaban yaitu D, berbanding terbalik dengan akar kuadrat Ka-nya. Thank you. Oke, contoh soal selanjutnya kita ambil dari nomor 12. Di antara campuran larutan berikut yang menghasilkan garam terhidrolisis sebagian dan bersifat basa adalah. Jadi campuran larutan yang menghasilkan garam terhidrolisis sebagian dari bersifat basa adalah campuran larutan basa yang kuat dengan asam lemah dengan jumlah mol yang sama. Berdasarkan pilihan jawaban tersebut, campuran antara 50 ml CH3 COH dan 0,5 meter dengan 50 ml KOH 0,5 meter akan menghasilkan garam CH3O COOK yang bersifat basa. Sehingga dari soal ini kita dapat memperoleh jawabannya yaitu D, 50 ml CH3 COH 0,5 meter tambah 50 ml KOH 0,5 meter. Mantap. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Kita ambil dari ini ya, nomor 13. Terdapat beberapa larutan berikut. Yang pertama CaS, kedua CH3 COK, ketiga NaClO4, yang keempat CuSO4, yang kelima BaF2. Larutan garam yang mengalami hidrolisis dan mempunyai pH lebih dari 7 ditunjukkan angka. Larutan garam yang mengalami hidrolisis dan memiliki pH lebih dari 7, lebih besar dari 7, adalah garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Senyawa pembentuk dari larutan garam tersebut sebagai berikut. Yang tadi nomor 1 CaS berasal dari basa kuat, Ca
OH2 dan asam lemah H2S. Yang kedua, CH3COK berasal dari asam lemah CH3COH dan basa kuat KOH. Yang ketiga, NaClO4. NaClO4 berasal dari basa kuat yaitu NaOH dan asam kuat HClO4. Yang keempat, CuSO4. Ini berasal dari basa lemah CuOH2 dan asam lemah dan asam kuat H2SO4. Yang terakhir ada BaF2. Ini berasal dari basa kuat yang mana BaOH2 dan asam lemah HF. Jadi, garam yang memiliki pH lebih dari 7 terdapat pada larutan nomor 1, 2, dan 5. Sementara itu, larutan nomor 3 bersifat netral, mana pH sama dengan 7, dan larutan nomor 4 bersifat asam, yang mana pH lebih kurang dari 7. Oke, selanjutnya bab 2. Soalnya itu data trayek pH. Perubahan indikator sebagai berikut. Indikator sehingga metil G. Warna indikator metil merah dan bromtimol biru dalam larutan natrium nitrit secara berturut-turut adalah garam natrium nitrit atau NaNO2 merupakan garam yang berasal dari basa kuat yaitu NaOH dan asam lemah yaitu HNO2 sehingga bersifat basa. Jadi indikator metil merah dan bromtimol biru dalam larutan nitrit berturut-turut akan berwarna kuning biru. Sehingga dari soal ini kita dapat memperoleh jawaban yaitu A, kan berturut-turut memperoleh warna kuning dan biru. Oke, contoh soal selanjutnya dari bab 2 itu nomor 17 ya. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Pasangan reaksi hidrolisis untuk garam yang bersifat asam terdapat pada reaksi. Reaksi hidrolisis yang bersifat asam pada reaksi tersebut ditandai dengan dihasilkannya ion H+, sedangkan reaksi hidrolisis yang bersifat basa ditandai dengan dihasilkannya ion OH-. Jadi, reaksi nomor 3 dan 4 merupakan reaksi hidrolisis garam yang bersifat asam. Sementara itu, reaksi 1, 2, dan 5 adalah reaksi hidrolisis untuk garam yang bersifat basa. Sehingga dari pernyataan tersebut, kita memperoleh jawaban D, yaitu 3 dan 4. Untuk bab ketiga kita ambil dari nomor 3 ya, dari uji kompetensi 1. Perhatikan data percobaan pengukuran pH beberapa larutan berikut ya. Seperti yang kita lihat ya. Berdasarkan data percobaan tersebut, larutan penyangga basa ditunjukkan oleh angka. Jadi larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan harga pH meskipun ditambah sedikit asam, basa atau air. Terdapat 2 jenis larutan penyangga, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam memiliki pH kurang dari 7, seperti larutan 2 dan 5 ya. Sedangkan larutan penyangga basa memiliki pH lebih besar dari 7, seperti contoh larutan yang pertama dan yang keempat. Sedangkan larutan yang ketiga bukan merupakan larutan penyangga karena terjadi perubahan harga pH yang cukup signifikan setelah penambahan sedikit asam, basa atau air. Sehingga dari soal ini kita memperoleh jawaban yaitu B, larutan 1 dan 2. Untuk soal kedua di bab 3 kita ambil dari nomor 10 halaman 65. Ini 65. Soalnya sini yaitu berikut ini pasangan senyawa atau ion yang dapat bertindak sebagai larutan penyangga. Pasangan senyawa atau ion yang terdapat dalam cairan luar sel dalam darah manusia ditunjukkan oleh angka. Jadi di sini yang ditanyakan adalah pasangan senyawa atau ion yang terdapat dalam cairan luar sel dalam darah manusia ditunjukkan oleh angka. Jadi sistem penyangga secara sel.
ekstrasel atau di luar sel. Dalam darah berupa pasangan penyangga karbonat H2CO3 atau HCO pangkat min 3 HCO 3 min HCO3 pangkat min yang berperan menjaga pH darah pasangan penyangga fosfat, yang mana H2PO 4 pangkat min atau HPO 4 pangkat min 2 min berperan menjaga pH cairan intrasel. Sehingga dari soal ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa jawabannya adalah C, yaitu 3. Oke, selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga, untuk bab 3 kita ambil dari nomor 15 ulang harian bab 3. Di soal itu berdasarkan data di atas yang merupakan larutan penyangga ditunjukkan oleh angka. Oke, jadi larutan yang mempunyai sifat penyangga jika ditambah dengan sedikit basa, asam atau diencerkan tidak akan mengubah pH-nya secara signifikan. Larutan penyangga bersifat mampu mempertahankan pH. Berdasarkan data tersebut, larutan 2 merupakan larutan penyangga, sementara itu larutan 1, 3, 4, dan 5 bukan merupakan larutan penyangga karena pH berubah cukup signifikan. Oke. Ya, untuk soal selanjutnya kita ambil dari nomor 17. Air liur merupakan larutan penyangga karena mengandung senyawa. Oke, langsung saya jelaskan ya. Jadi air liur dapat mempertahankan pH dalam mulut sekitar 6,8. Air liur mengandung larutan penyangga fosfat yang dapat menetralkan asam yang dihasilkan dari proses fermentasi sisa-sisa makanan oleh bakteri. Dengan demikian, gigi tidak mudah berlubang sehingga kuman tidak dapat masuk ke bagian dalam gigi. Penyangga fosfat, karbonat, dan hemoglobin juga terdapat di dalam darah. Sementara itu, asam sitrat dan asam benzoat merupakan larutan penyangga yang berfungsi sebagai pengawet makanan dan minuman. Sehingga dari sini jelas ya, jawabannya adalah fosfat. Oke, contoh soal yang terakhir itu bab 3, kita ambil dari nomor 19. Soalnya itu adalah pada campuran buffer asam lemah dan garamnya pH campuran sama dengan pKa jika kita akan jelaskan. Jadi harga pH untuk campuran buffer asam lemah dan garamnya adalah pH sama dengan pKa tambah log seperti ini ya. Oke, jadi harga pH akan sama dengan pKa jika konsentrasi asam dan konsentrasi garam sama. Sehingga dari pernyataan tersebut kita mendapatkan jawaban bahwa jawabannya E, konsentrasi materi. Oke, jawabannya adalah E, konsentrasi asam dan garam sama. Konsentrasi asam sama dengan konsentrasi garam. Oke, sekarang kita masuk ke bab 4. Kita akan ambil dari uji kompetensi. Soal nomor 1. Larutan amonium hidroksida ditambah 3 tetes metil merah lalu dititrasi dengan larutan asam klorida bersama reaksi yang terjadi sebagai berikut. NH4 OH tambah Cl menjadi NH4Cl tambah 2O. Berdasarkan pernyataan tersebut, zat yang berfungsi sebagai titrat adalah jadi sebelum itu kita harus mengetahui titrat merupakan zat yang akan dititratasi dengan berada dalam labu Erlenmeyer. Zat yang berfungsi sebagai titrat adalah larutan amonium hidroksida. Adapun asam klorida merupakan titran atau titer, yaitu larutan baku yang berada dalam buret. Metil merah berfungsi sebagai indikator. Air dan amonium klorida merupakan hasil dari reaksi asam basa yang terjadi. Jadi soal ini berdasarkan pernyataan tersebut, zat yang berfungsi sebagai titrat adalah kelas amonium hidroksida jawabannya.
Oke, untuk soal kedua kita ambil dari nomor 2. Penambahan indikator dalam titrasi harus sedikit mungkin. Hal ini disebabkan penambahan indikator dalam titrasi harus sedikit mungkin. Hal ini disebabkan karena indikator biasanya bersifat asam lemah. Apabila indikator yang ditambahkan ke dalam larutan titra terlalu banyak, akan mempengaruhi pH larutannya. Oke, hal ini akan mengakibatkan hasil titrasi menjadi tidak tepat. Oleh karena itu, penambahan indikator ke dalam larutan harus sedikit mungkin agar tidak mengubah pH larutan tersebut. Oke. Jadi dari nomor 2 ini kita mendapatkan jawaban yaitu A, dapat mengubah pH larutan titrat. Oke, selanjutnya kita beralih ke nomor 3. Penggunaan indikator phenolphthalein dalam titrasi basa lemah dengan asam kuat tidak sesuai karena jadi itu tidak sesuai karena indikator phenolphthalein tidak sesuai jika digunakan sebagai indikator dalam titrasi antara basa lemah dengan asam kuat. Karena apa? Karena titik ekuvalen titrasi terjadi pada pH di bawah dari 7. Sementara itu, trayek phenolphthalein berada pada pH antara 8,2 sampai dengan 10,2 ya, setahu saya. Oleh karena itu, phenolphthalein akan menunjukkan perubahan warna jauh sebelum titik ekuvalen tercapai. Oke, cukup jelas dan dapat disimpulkan bahwa jawabannya yaitu D, titik ekuvalen terjadi di bawah trayek phenolphthalein. Oke, sekarang kita akan coba kerja nomor 6 deh. Pastikan kurva titrasi larutan asam format dengan larutan kalium hidroksida sebagai berikut ya. Ini contohnya tabelnya. Jika 20 ml larutan HCOOH dapat dinetralkan dengan larutan KOH 0,2, konsentrasi asam format tersebut adalah kita soal itu ya. Jadi volume yang kita butuhkan ya, volume KOH yang kita butuhkan untuk titrasi itu sebesar 30 ml. Nah, ini kita akan rumusnya ini. Oke. Sama dengan KOH. Oke, jelas ya. Yang mana kita ketahui itunya 20 mili. Oke, itunya yang kita butuhkan 30 mili. Maafkan tulisan saya yang sepertinya kali satu. Oke. Selanjutnya kita akan ini kan ya. Dengan 6 milimol. Yang mana ini tuh soalnya 0,30. Oke, jadi konsentrasi HCOOH terdapatkan yaitu 0,30, sehingga jawabannya adalah di sini jawabannya E. Oke, untuk soal yang terakhir di bab 4 ini kita akan ambil nomor 2 ya, coba kita kerjakan. Menurut teori asam basa Brandstede-Lowry, ion atau molekul berikut yang dapat bertindak sebagai asam atau basa bersifat amfiprotik adalah. Oke, jadi penjelasannya ya. Jadi menurut Brandstede-Lowry itu asam adalah zat yang bertindak sebagai pendonor proton, sedangkan basa adalah zat yang bertindak sebagai akseptor proton. Yang kelima opsi tersebut, zat yang bertindak sebagai asam maupun basa adalah HS pangkat min, yang mana HS pangkat min bertindak sebagai asam. HS pangkat min menjadi S2 pangkat min tambah H plus
HS pangkat min ini bertindak sebagai wasa, dimana HS pangkat min tambah plus menjadi H2S. Sementara itu H2C24 dan H2SO4 dan H3O plus bersifat asam, sedangkan S pangkat 2 min bersifat basah. Jadi ya, menurut teori asam basa Urias teori, asam ion atau molekul berikut dapat bertindak sebagai asam atau basa bersifat amfiprotik adalah ya jelas jawabannya adalah D, kan HS pangkat min tadi seperti tadi penjelasannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bab 5. Kita ambil soal dari uji kompetensi 1 nomor 1. Oke, soalnya itu jika diketahui KSPZnOH2 sama dengan 8x1 kelarutan ZnOH2 dalam air murni adalah oke, jadi misalkan kelarutan ya, sorry pegang kamera jadi tulisannya ambil kelarutan Zn seperti ini. Jadi ZnOH2 oke ya, seperti ini tambah OH. Oke, saya oke. Yang mana ini tuh ini S ya, S2S. Jadi kita dari sini. Jadi ya, KSP ZnOH2 dan ini OH min ya, kurang minnya kedua. Jadi kita dapat bahwa 8x seperti ini. Ini 2 8x sama dengan 4s pangkat 3, sehingga S nya tuh kita S ya, S nya tuh kita akar 3 8x per 4. Jadi jawabannya ini sih. Nah, mantap. Oke, soal yang kedua untuk bab 5 kita coba ambil dari uji kompetensi 2 bab 7, yang mana soalnya menyatakan bahwa pH larutan jenuh MnO2 pada suhu tertentu adalah 9+84. KSP NO2 pada suhu tersebut adalah oke. Di sini kita akan menjelaskan ya. Jadi ketahui pH sudah 9+44 ya. Diketahui pH 9+44, mana pOH itu 14 dikurang pH dikurang terus pH sama dengan 14 dikurang, kita belum ketahui pH nya ya, 9+84. Setelah itu 95 min log 4. Jadi 5 min log 4 sedangkan min log
log konsentrasi OH min sini ya. Jadi kita akan cari lagi ya, konsentrasi OH min 4 X kali 4 kali 10 pangkat min 5. Setelah itu kita dapatkan lah ini ya, dapatnya hasilnya nih, yang mana oke ya, ini 2 plus ya, plus Mn2 plus, jangan lupa akan tambahkan dengan ya, 2 OH min. Oke, jangan lupa. Setelah itu kita dapat ini, yang mana ini tuh 2 dikali 10 pangkat min 5. Kali 10 min 5 juga. Oh, tapi tidak sampai di situ ya. Tidak sampai di situ saja. Kita masih mencari KSP-nya. Yang mana? MnOH2. Ini kurung ya. Itu sama dengan konsentrasi Mn2 plus. Oke. Seperti ini ya. Ini min ya. Oke. Terus selanjutnya dapat lah kan 2 dikali 10 pangkat min 5 yang OH min ini 4 dikali 10 pangkat min 5. Tadi kita dapatkan itu ya. Oke, jelas kan, di luar pangkat 2 nya. Oke, jadi kita dapatlah sini 3,2 dikali 10 pangkat min 14. Nah hasilnya. Oke, untuk soal yang ketiga di bab 5 kita coba ambil soal dari ulangan harian. Itu nomor 1 deh. Jika diketahui KSP 1 kali 10 pangkat min 14 dan KSP dengan 1 kali 10 pangkat min 16. Pernyataan berikut yang benar adalah, oke, jadi cara pertama yang harus kita lakukan adalah cari tahu dulu. Oke. Cari tahu dulu, cari terlebih dahulu. Kita cari terlebih dahulu. Jadi ini tuh kan is. Oke. KSP-nya. Oke. Nah. Oke. Kita coba dulu cari satu-satu. 1 kali 10 14. Oke. Itu yang 1 kali 10 pangkat min 14. Dan ininya apa? AGL-nya. Sorry. Itu ya, AG plus oke. Setelah itu kita cek lagi KSP-nya. Dapat KSP AGL. Oke. Dan kita cari deh ini apa, 1 kali 10 pangkat min 16 nya. Oke, mana sama di rumusnya 10 pangkat 16.
sehingga hasilnya itu adalah 1 dikali 10 pangkat min 8 mol seperti ini. Jadi jawabannya ya itu, jawabannya pernyataan berikut yang benar adalah inilah, larutan CuL lebih besar dari larutan AgL. Mantap. Oke, selanjutnya untuk soal yang keempat dari bab 5 kita coba ya ambil dari ulangan harian lagi. Kali ini kita coba ambil nomor 4-nya. Oke, pada suhu tertentu hasil kali kelarutan TLBR ya 4 kali 10 pangkat 6 10 pangkat 6 jika MR-nya TLBR nya yaitu 284 gram mol pangkat 1. Jumlah maksimum talium bromida yang dapat larut dalam 1 mili air pada suhu tersebut sebanyak. Oke, jadi sama seperti tadi ya, kita ini dulu cari tahu dulu mana ini. Oke, KSP nya. Oke, yang mana 4 kali 10 pangkat min 6 sama rumus tadi. Oke, dan 4 kali 10 pangkat min 6 ya soalnya surat yang mana 4 kali 10 pangkat 6 yang mana 2 kali 10 pangkat min 3 mol. Jadi massa dari ini tuh ini. Oke, dan 2 kali 10 pangkat min 3 mol ya kali 284 gram mol pangkat min 1. Oke, nah jangan lupa dikalikan ya, dikalikan lagi dengan 1/1000 liter sehingga dapatlah hasilnya bahwa 5,68 kali 10 pangkat min 4 gram. Inilah hasilnya 5,68 kali 10 pangkat min 4 gram. Oke, soal yang terakhir ya di bab 5 ya. Oke, kita coba ambil nomor 8 di ulangan harian. Pernyataan tentang kelarutan MgF2 berikut yang paling tepat adalah, oke, ini ada A, option A, B, C, dan E. Jadi kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh adanya ion sejenis, suhu, dan sejenis pelarut. Adanya ion sejenis akan memperkecil kelarutan suatu zat. Secara umum, kelarutan suatu zat akan semakin besar. Karena kelarutan suatu zat akan semakin besar seiring meningkatnya suhu. Oke, seiring meningkatnya suhu. Jadi zat polar akan mudah larut dalam pelarut polar. Oke, zat polar itu akan mudah larut dalam pelarut polar, dan zat non polar akan mudah larut dalam pelarut non polar. Dengan demikian, kelarutan MgF2 itu dalam NaF 0,1 liter, lebih kecil daripada kelarutannya dalam air. Kelarutan MgF2 dalam air dipengaruhi oleh ion sejenis dalam senyawa NaF serta suhu, dipengaruhi dengan suhu. Jadi dari soal ini ya, pernyataan tentang kelarutan MgF2 berikut yang paling tepat ya, setelah kita menelaah satu-satu opsinya ya, pernyataan tepat ya B, kelarutan
F2 dalam NaF 0,1 lebih kecil daripada kelembapannya dalam air. B jawabannya. Oke, kita sekarang sudah masuk ke bab 6. Bab terakhir dalam LKS ini ya. Kita ambil contoh soal uji kompetensi 1 nomor 1 kali ya. Soalnya adalah pasangan zat berikut yang merupakan sistem koloid adalah. Oke, jadi kita akan jelaskan ya. Namanya cat, mayones, debu, margarin, dan kecap merupakan sistem koloid. Oke. Cat dan kecap termasuk sol cair. Mayones termasuk emulsi cair. Debu termasuk aerosol padat. Serta margarin termasuk emulsi padat. Cuka, air garam, dan sari buah jeruk juga termasuk larutan. Air tepung dan air kopi termasuk suspensi. Jadi di soal ini yang ditanyakan adalah pasangan zat berikut yang merupakan sistem koloid. Nah, jadi jelas jawabannya adalah A, cat dan juga mayones. Ini itu merupakan sistem koloid. Oke, kita akan coba kerjakan nomor 2 ya. Perhatikan data berikut ya. Berdasarkan data berikut, styrofoam termasuk dispersi koloid yang partikelnya tersusun seperti angka. Oke, jadi sini nanti ya satu persatu ya. Yang pertama ada gas. Medium pendiaperalnya itu cair. Jadi gas ini nama koloidnya busa cair. Contoh koloidnya busa sabun. Yang kedua ada gas juga ya. Tapi medium pendispersinya padat sini. Yang kedua. Nama koloidnya sama, beda, busa padat. Contoh koloidnya juga beda, styrofoam. Dan yang ketiga itu ada cair. Mediumnya gas. Nama koloidnya aerosol cair. Dan contoh koloidnya awan. Oke. Yang keempat ada cair. Medium pendispersinya itu cair juga. Sehingga nama koloidnya emulsi cair. Contohnya adalah susu. Dan yang kelima ada padat. Medium pendispersinya gas. Nama koloidnya itu aerosol padat. Dan contoh untuk koloidnya itu debu. Jadi dengan penjelasan tersebut, dengan demikian styrofoam termasuk dispersi koloid yang partikelnya tersusun seperti yang kedua. Kan kita tanya berdasarkan data tersebut, styrofoam termasuk dispersi koloid yang partikelnya tersusun seperti angka. Ya, styrofoam itu termasuk angka 2. Jadi jawabannya B. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 di bab 6. Kita ambil dari nomor 3. Zat terdispersi dalam santan tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa karena. Oke, jadi saya akan menjelaskannya. Jadi santan termasuk dalam sistem koloid. Sistem koloid tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa karena ukuran fase terdispersinya. Oke, ukuran partikel terdispersi dalam santan 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵ cm. Dengan demikian, zat terdispersi dalam santan tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa. Nah, kertas saring biasa itu tidak dapat menyaring zat terdispersi dalam santan dan hanya dapat disaring dengan kertas saring ultra. Oke, jadi jelas ya. Soalnya itu kan menanyakan bahwa zat terdispersi dalam santan tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa karena zat terdispersi tidak dapat mengendap. Jawabannya adalah D. Ukuran partikel 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵. D jawabannya. Kesalahan. Jawabannya itu adalah D. Dodol. Mantap. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal nomor 4 pada bab 6 ini. Oke.
Soalnya ada zat-zat di bawah ini yang apabila didispersikan ke dalam air akan membentuk koloid adalah protoplasma, sulfat, alkohol, garam, kulit. Oke, jadi ya di antara zat-zat tersebut ya hanya protoplasma yang didispersikan ke dalam air dapat membentuk koloid. Sulfat, alkohol, gula, dan garam akan membentuk larutan saat dilarutkan dalam air. Oke. Jadi sangat jelas bahwa jawabannya adalah A, protoplasma. Oke, kita masuk ke soal nomor 5 untuk bab 6 yang mana sekaligus soal terakhir. Soalnya adalah fase terdispersi dan medium pendispersi dari koloid minyak ikan sama dengan yang terdapat pada A tinta, B santan, C mentega, krim kocok, E busa sabun. Oke, jadi saya akan menjelaskan ya. Jadi minyak ikan itu termasuk dispersi koloid emulsi cair ya. Emulsi cair memiliki fase terdispersi cair dan medium pendispersi cair. Zat yang juga termasuk dispersi koloid emulsi cair adalah santan. Kalau tinta termasuk di dispersi koloid sol cair. Busa sabun dan krim kocok itu maksudnya di dispersi koloid busa cair. Sedangkan mentega yang C termasuk di dalam dispersi koloid emulsi padat. Jadi dari penjelasan gitu ya, kita mendapatkan kesimpulan bahwa jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah B, santan.